وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Hadatil muhtaramin, para alim, para kiai, sesepuhipun sepuh, khususipun panjenenganipun Bapak Kepala UPTN SNTN 15 Gresik, Bapak Isa Gunawan. Yang kami hormati Dewan Asatidz Asatidzah yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho barokah Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku semua yang berbahagia, yang ceria, yang senantiasa dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Pertama, moga kita sareng-sareng ngahiraken raos syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala. Ingkang menapa Allah Subhanahu wa taala wonten ing enjang menika tasih ngelimpahaken rahmat kasih sayangipun, taufik pertolonganipun, hidayah pitunjukipun datang kula lan panjenengan sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya wonten ing enjang menika saged kekempalan wonten ing menika panggenan kanthi penuh barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged gunakaken saestu nikmat ingkang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala enjang menika. Mugi-mugi dados amal ingkang saleh salehah, amal yang ditetapkan karena Allah Subhanahu wa taala min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugi katerdadan junjungan beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing dateng kula lan panjenengan sedaya, ingkang sampun ngajari dateng kula lan panjenengan sedaya sedaya syariat Islam menika kanthi kafah, kanthi keseluruhan. Salah setunggalipun nggih menika syariat Isra Mi'raj menika. Bapak, Ibu, adik-adik yang senantiasa dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu niki wau ejen dibuka nanti istighosah sareng-sareng. Oh, Jumat kalau wingi sampun alhamdulillah. Enjing niki kula nglahiraken syukur sangat datang Allah Subhanahu wa taala. Keranten enjing niki kula saged silaturahim dateng keluarga besar UPTN SNTN 15 Gresik menika. Mugi-mugi kanthi barokah silaturahmi enjing niki kula lan panjenengan sedaya senantiasa dipanjangaken umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diparingi ilmu engkang manfaat, maslahah, barokah fid din wa dunya wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya dijembaraken rezekine oleh Allah Subhanahu wa taala. Digampangaken sedaya urusane oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah silaturahmi. Turunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sinten kemawon sing urip nang donya niki pengin dipanjangke umure oleh Allah Subhanahu wa taala.
pengen ditebihke, dijauhkan dari balaipun Allah Subhanahu wa taala. Pengen dijembarke, dikathahke rizkine oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen didatosaken putra putri ingkang soleh solehah berguna bagi keluarga, agama, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncine esuk niki adalah ayo seneng-seneng silaturahmi. Bu, jenengan nak gadah utang tak ajari setunggal kuncine. Nak pengen ndang disaur utange, Pak. Seneng-seneng silaturahim. Niku kuncine turine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula dongaaken mugi-mugi sedaya sing rawuh wonten ing menika panggenan niki dimudahaken sedaya urusanipun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulaken sedaya hajatipun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipun angkat derajatipun oleh Allah Subhanahu wa taala dados derajat ingkang luhur bahagia muhipun Allah Subhanahu wa taala. Niku poin sing pertama. Ranten niki unjukane 3, minimal Injil niki makin ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Ngoten nggih. Nggih, niku poin yang pertama, nggih. Kuncine nak pengen urip bahagia, pengen oleh ilmu sing manfaat maslahah, pengen dados badhe putra putri ingkang soleh solehah, kuncine seneng-seneng silaturahim. Kaping kalih, Dek, sing ngertos makin ngacung ya. Sinten sing kenal dengan Nabi Musa? Ayo, sinten sing kenal Nabi Musa? Kenal, Dek? Sinten Nabi Musa itu, Dek? Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Bahwa Nabi Musa alaihi wasallam bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala takliman, dengan percakapan. Pada suatu saat Nabi Musa niki matur datang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa niki pernah bermunajat matur datang Allah Subhanahu wa taala di dalam al-wahyi beliau. Nabi Musa niki menjumpai segerombolan manusia. Yang namanya manusia ini bentuknya cilik-cilik, irungnya pesek-pesek, umurnya pendek-pendek. Tapi golongan iki nanti di hari kiamat dimasukkan surganipun Allah Subhanahu wa taala pertama kali dibandingkan umat-umat yang lain. Jadi Nabi Musa niki matur datang Allah, ya Allah, saya jumpai suatu golongan yang mana golongan ini ya Allah bentuknya cilik-cilik elek-elek ya Allah. Yo pesek, yo ireng-ireng, umurnya pendek-pendek sisa. Tapi ternyata golongan niki niku ya Allah nanti di hari kiamat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di dalam surganipun Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah umat ini ya Allah menjadi umatku, kata Nabi Musa. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, itu adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya niki tergolong sing tiyang niku wau. Allahumma matur malih Nabi Musa ini datang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya jumpai malih ya Allah segerombolan manusia yang mana manusia niki ya Allah pengen niat tok ingin berbuat kebaikan, niat tok pengen ngaji, niat tok pengen tolabul ilmi. Sudah dicatat satu kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika golongan niki ya Allah sudah melakukan kebaikan yang diniati itu ya Allah, dilipatkan 10 bahkan 70
kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadikanlah golongan ini ya Allah menjadi umatku. Dijawab malih oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, itu adalah gambaripun umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados kula lan panjenengan sedaya ngeten niki wau, Dik, adik-adik sedaya, baru niat tok dari rumah pengen ngaji niku sudah dibales, diganjar oleh Allah satu kebaikan. Adik sudah berangkat betul menuju majelis taklim kaya ngeten iki, tiap langkah niku dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Kata Dek nggih? Kata Bu nggih? Masya Allah, seandainya niku pahala kula lan panjenengan sedaya niki ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedaya yakin tidak kuat nggawa pahala niku. Nggih. Kanten napa niat tok niku lho mbok diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Matur malih Nabi Musa niki datang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya jumpai malih ya Allah satu gerombolan, yang mana gerombolan ini tepatnya di UPT 15 SMPN Duduk ya Allah. Lah gerombolan niki lho ya Allah, ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara menebus kesalahan dan dosa-dosanya itu ya Allah cukup melakukan sholat 5 waktu imanan waksiti ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di sepuro kabeh dosa kesalahan kula lan dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kuncine adalah sholat 5 waktu. Dijawab malih oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai Nabi Musa di akhir percakapan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala niki, akhirnya Nabi Musa matur datang Allah, ya Allah, jika begitu istimewanya umat Muhammad itu ya Allah, maka jadikanlah aku Nabi Musa ini menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa niku lho Dik, pengen dados umatipun Nabi Muhammad, saking mulyane, saking istimewane umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pantaslah Allah dawuh kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kula lan panjenengan sedaya niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang pertama kali nanti masuk ke dalam surga pun Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan umat-umat yang lain. Bangga mboten di atas umatipun Muhammad? Bangga mboten? Bangga nggih. Lebih bangga maneh kula lan sedaya gadah nabi yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu mulianya beliau, begitu istimewanya beliau, sampai di akhir hayat beliau ketika didatangi oleh malaikat Israel, tok 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 tok, wahai Nabi, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa 2 pilihan kepada engkau wahai Nabi. Apa itu wahai malaikat Israel? Yang pertama adalah Ar-Rabi'ul A'la, yang kedua adalah engkau mati kepada Allah atau hidup selama-lamanya beserta umat. Malaikat Israel ini datang kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 2 pilihan. Ya Rasul, engkau milih mana? Engkau ingin hidup selama-lama beserta umatmu di dunia ini,
ataukah engkau ingin segera meninggal dunia bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala di sana? Yang dijawab oleh beliau adalah, ya malaikat Israel, sebenarnya saya ini sudah rindu dengan Allah, saya sudah kangen dengan Allah. Wahai Israel, saya ingin segera bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggal dunia. Wahai Israel, tapi bagaimana nasib umatku nanti ketika tak tinggal saya bersenang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala di sana? Wahai Israel, Rasulullah nangis datang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana nasib umatku nanti ketika aku sudah meninggal bersanding denganmu di sana ya Allah? Yang dipikirkan oleh beliau adalah umatnya, umatnya, dan umatnya. Kemudian malaikat Israel maturlah datang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Muhammad nangis ya Allah, katanya ingin segera bersanding denganmu, akan tetap yang dipikirkan bagaimana nasib umatnya nanti di dunia ini ya Allah. Kemudian sampailah Israel kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha harramal jannata ala sairil umam qabla an tadkhulul jannata anta wa ummataka. Wahai Israel, sampaikan pesan saya ini kepada Muhammad. Apa artinya? Wahai Muhammad, sesungguhnya surganya Allah Subhanahu wa taala diharamkan disemasuki oleh umat-umat yang lain sebelum engkau wahai Muhammad beserta umatmu semua masuk terlebih dulu dalam surga itu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Terus kula nek panjenengan sedaya modele sing kaya ngeten iki, yo cilik-cilik, yo elek, yo ireng, umure paling suwe yo 70 tahun, ngeten iki lho. Makin niku dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganipun Allah Subhanahu wa taala pertama kali dibandingkan umat-umat yang lain. Makanya salah satu pun nabi yang namanya Nabi Musa wau sampai pengin dados umatipun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, semakin cepat semakin enak ya dia, karena kepanasan jadi. Niku poin dua, begitu istimewanya umat Muhammad di dalam ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah poin yang inti, adalah memperingati Isra dan Mi'raj beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu siapa kira-kira? Ayo ngaco. Apa Isra Mi'raj itu? Ayo. Apa Isra itu? Isra adalah perjalanan Nabi. Iya. Apa dek? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pinter, masya Allah. Kelas pinter dek. Kelas pinter. Kelas tunggal. Alhamdulillah. Saderengipun kula ngupas tuntas dengan Isra dan Mi'raj. Karena itu sebenarnya dua perjalanan. Adik-adikku sedaya yang dirahmati kali Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat sekali. Kenapa tidak? Bertahun-tahun beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, mengajarkan syariat Allah di Mekah. Dicaci maki, diludahi, dilempari dengan batu, dengan ini itu dan sebagainya. Itu perjuangan beliau bertahun-tahun. Benten kula datang mriki niki wau. Nggih. Ingin mensyariatkan ajaran Allah, ingin ngaji, disambut kanthi minuman luar biasa.
Rasulullah kalian saniki. Nggih. Mak biyen Rasulullah niku pengen mensyariatkan ajaran Allah, pengen ngembangke ajaran Allah, dicaci maki, dilempari, dihina, baik secara verbal maupun non-verbal. Rasulullah tetap sabar terhadap ujian yang Allah berikan itu. Akhirnya di benak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sedikit harapan. Ya Allah, kalau saya di Mekah dicaci, dimaki seperti ini, ya Allah, maka izinkanlah aku ini untuk berjuang di kota Taif. Sinten ngertos kota Taif? Sudah ada yang berangkat ke sana, ke Taif? Ayo, sudah Pak? Dereng nggih. Ayo umroh bareng-bareng kali kula. Nggih. Beliau berjuang ingin mensyariatkan ajaran Allah ke Taif. Taif ini salah satu kota, kalau dari Mekah Ka'bah menuju ke Taif itu kurang lebih jaraknya 100 km, Pak. Niku Taif. Nggih. Bermaksud Rasulullah ini agar apa? Ajarannya ini bisa diterima di sana. Rasulullah keluar dari kota Mekah menuju ke Taif dengan jalan kaki yang jaraknya 100 km. Setelahnya sampai di Taif sana, ternyata yang didapati oleh beliau bukan disiapi hidungan, bukan disiapi minuman cap kaki 3, bukan disiapi hidangan wedang jahe, akan tetapi justru baru masuk kota Taif kok dilempar pakai kayu, dilempar pakai kaki unta, dilempar pakai batu dan sebagainya, sampai wakilah dan saudara keterangan kaki Rasulullah niki bengkak berdarah. Kemudian Rasulullah nangis datang Allah, lari menghindar dari hinaan itu, bersembunyi di sela-sela bukit. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah tidak kuat ya Allah mengajarkan ajaranmu ini di sini ya Allah. Di mana engkau ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami ya Allah, kami sudah enggak kuat ya Allah. Rasulullah nangis datang Allah Subhanahu wa taala. Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Jibril kemudian matur datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, demi Allah, kalau sampai darah kaki kamu itu nanti menetes ke bumi, akan saya ratakan Taif itu dengan bumi ya Allah. Malaikat Jibril matur datang Allah, wahai Muhammad, seandainya darahmu itu nanti sampai netes di bumi ini, maka akan saya luluh lantakan kota Taif ini menjadi rata dengan tanah. Jibril. Tapi apa jawaban beliau? Nabi Musa, ya Allah, saya sudah kepepet ya Allah, pukulkanlah tongkatmu ke lautan, nyeberangilah lautan itu, laut merah. Setelahnya sampai di daratan sana, minta lagi kepada Allah, ya Allah, tenggelamkanlah Fir'aun itu ya Allah, dipukul lagi kembali laut itu seperti semula, tenggelam semua umat dan Nabi Musa. Nabi Muhammad boten, walaupun beliau sudah dicaci, dimaki, dihina, dilempari sampai sakit, sampai berdarah, Jibril mau meratakan mereka dengan tanah, ditolak oleh beliau dulu. Apa kata beliau? Jangan Jibril, ojo. Sapa ngerti engkau dari tulang rusuk mereka semua itu nanti baik dari anak atau cucu mereka ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Bu, doanya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saniki tak kota Taif niku, masya Allah, jenengan tak ngertos Malang sing paling minggil, ijo tanamane, dingin cuacane, niku kok Taif saniki Pak. 100% penduduknya Muslim. Alhamdulillah, kalau 2019 kalau ini sudah ke sana Pak. Nggih. Umroh,
mikot yang kedua kami ambil mikot dari Taif. Alhamdulillah. Monggo anak panjenengan sedaya makin pengen mengunjungi kota Taif, nak pengen ngetos istimewanya kota Taif sakniki, monggo sareng-sareng mriku. Nggih, syaratipun daftar. Nggih, niku kota Taif. Setelah niku kemudian malaikat di sana niku Bu, nyuwun sewu, nggih. Di Mekah niku ada gunung yang besar sekali yang namanya salah satunya gunung ada Jabal Qubais. Malaikat yang menjaga Jabal Qubais niku datang kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksud pengen menawari bantuan, nggih, pengen menawari bantuan. Nggih, tawaranipun menika nggih ditolak oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Tawaran niki pengen Jabal Qubais niki diangkat oleh malaikat ditumplekkan ke penduduk Taif, ditolak kata beliau Bu. Nikulah bangga kita punya nabi yang namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matur-matur ringkese cerita. Ngertos Bu, nak ringkese cerita Bu. Ringkese cerita niku cerita boten suwe-suwe. Ngoten Pak ya. Nah. Mantun-mantun kemudian Rasulullah niki kundur malih teng Mekah. Nggih, kundur malih teng Mekah. Kemudian karena Rasulullah sudah payah, keadaannya sudah sakit, sudah sangat sakit sekali. Kemudian Rasulullah niki istirahat tidur. Nah, di tengah-tengah tidur itulah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sesosok makhluk yang namanya sejatinya itu adalah malaikat Jibril membawa bejana. Tahu bejana Pak? Apa niku? Kayak kreweng nih loh Pak. Bu, kayak kreweng sakit teman itu, tapi ini bejana ini saking emas. Sama beliau malaikat Jibril ini membawa air Zam-Zam. Datanglah kepada beliau, dibelahlah dada beliau, dicucilah hati beliau. Hati nopo jantung Bu? Hati nopo jantung? Sebelah kiri ini kenapa Pak? Kenapa? Kolbun. Bahasa Arabipun kolbun. Kolbun artinya hati. Sing katanya hati nggih hati. Nanti sing katanya jantung? Enten Pak. Nah, padahal model ini ku koyok jantungnya gedang. Nggih, jantung. Wis dirangkep mawon, nak sing arani jantung ya jantung, sing hati ya hati, kersane menjadi jantung hati. Beres. Tuh. Dibelahlah dada beliau, dicucilah dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Tujuannya adalah beliau Rasulullah niki akan diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Jaraknya berapa kilo kira-kira Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina? Berapa? Kurang lebihnya nak rumiyin niku antara 1473 kilo. Saiki karena ada pengembangan jalan kurang lebihnya jaraknya 1200 sekian kilo. Dijalankanlah beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perjalanan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Isra yang dibaca oleh Qori tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Naik apa dek Rasulullah Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Naik buruk. Ada yang tahu apa buruk itu? Ma makna buruk? Napa Pak? Nah, makin dicatat ya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bab yang ke Ar-Rabi'ul Ishrin, bab yang ke-24. Di situ diterangkan ma maknal buruk. Monggo makin buka sareng-sareng nggih. Kitab pripun Daqaiqul
Rafiqul Akbar bab sing nomor 24 di situ menerangkan al-babu fi dzikril buraki. Buruk itu adalah sesosok makhluk Allah lahu janahani. Beliau niki mempunyai dua sayap. Wayatiru bihima bainas sahai wal ardi. Dengan sayapnya ini beliau berterbangan antara langit dan bumi di dalam sekejap mata. Wa wajhuhu kawajhil insani. Wajahnya buruk kawajhil insani. Yo kaya menungso ngeten iki. Niku wajahnya buruk. Nggih. Kawajhil insani kaya dene menungso ngeten iki. Tapi wadunubuhu kadunubil bakori. Tapi anehnya makhluk itu adalah mempunyai ekor yang mana ekornya seperti ekor sapi. Sama bayake dhewe kaya apa ya? Wajahe kaya menungso, duwe suwiwi, duwe butuh. Niku buruk. Nggih. Niku buruk. Nggih. Sampai kenapa kok dinamakan buruk? Nah, saking cepatnya hamba Allah niki dalam membawa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dijuluki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fi. Yakadul barqu meh opo albarqu kilat. Saking cepete buruk ini digambarkan oleh Allah, buruk itu jabatannya seperti kilat. Tahu kilat, Dek? Kilat, cahaya ketika mau ada butir itu, Dek. Pada waktu itu penduduk Mekah pada tidak ada yang percaya. Salah satunya yang tidak percaya adalah paman beliau sendiri yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak pernah percaya bahwa beliau Rasulullah Muhammad SAW dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Gak ada yang percaya. Karena apa? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab tidak pernah sekolah di UPT SNPN 15. Ayo yang mau